Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faqqaha man arada bihi khairan fid din wa rafa'a manazilal ulama'a fawqal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahida li nafsihi bil wahdaniyah wa syahida biha malaikatuh wal ulama'u minal mu'minin. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu hudan lil hairin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Nurul Falah yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada hari Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan juga dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita bisa hadir berkumpul bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu kewajiban sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunat, yang akan dan yang telah kita laksanakan. Semoga kesemuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, sudah memang tabiat manusia menyayangi anak. Bahkan bukan manusia saja, makhluk-makhluk yang lain seperti hewan sayang kepada anak. Saudara, biasanya kalau orang sayang kepada anak, memberikan sesuatu yang dicintai oleh anak tersebut. Tapi ada yang paling bagus yang perlu kita berikan kepada anak yang kita sayangin, yaitu warisan ilmu. Kalau warisan harta pun memang sudah menjadi tabiat manusia untuk memberikan warisan harta yang terbaik kepada anak. Itu sesuatu yang wajar. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW, salah seorang sahabatnya ingin berimpak seluruh hartanya. Kata Nabi, itu banyak. 3/4 masih banyak, setengah pun masih banyak. Akhirnya kata sahabat itu, bagaimana wahai Rasul, kalau saya berimpak 1/3 saja? Maka Nabi menjawab, 1/3 itu pun sudah banyak dan itu sudah cukup. Kemudian Nabi bersabda, lebih baik kamu tinggalkan ahli waris kamu berkecukupan daripada dia berkesusahan kemudian minta-minta kepada orang. Dari sini saudara-saudara, agama memang mendukung ketika orang tua itu memberikan warisan harta. Tapi ada lagi yang lebih penting dari warisan harta, itulah warisan ilmu. Jadi warisan ilmu ini paling penting. Anggaplah kita orang sederhana, tidak bisa memberikan warisan harta, tapi insya Allah kita bisa memberikan warisan ilmu. Mereka kita perintahkan untuk belajar, mereka kita perintahkan untuk menuntut ilmu, baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Kalau ilmu agama lebih penting dari ilmu umum, walaupun kedua-duanya penting. Agama nggak pernah melarang kita menuntut ilmu umum supaya dunia kita makin maju, ekonomi pun makin maju. Tapi agama menekankan bahwa ilmu agama inilah yang lebih penting dari ilmu umum. Alasannya sederhana saudara-saudara, karena ilmu agama ini kan menyangkut dunia akhirat.
Kalau ilmu umum hanya sebatas duniawi. Seseorang yang punya ilmu umum, anggaplah profesor, itu belum tentu bermanfaat untuk akhiratnya. Tapi seseorang yang mengerti ilmu agama, itulah saudara-saudara yang bermanfaat buat akhiratnya. Dia mengerti ilmu agama dan dia mengerti apa yang Allah wajibkan. Dia mengerti apa yang Allah larang. Dia mengerti apa yang Allah bolehkan. Walhasil dia banyak mengerti tentang agama. Otomatis kehidupannya menjadi kehidupan yang baik. Kehidupannya menjadi kehidupan yang Allah redhoi. Nanti dikala dia wafat, Allah pun akan lebih redha lagi kepadanya. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita tidak mewariskan kepada anak-anak kita ilmu agama. Yang memang menuntut ilmu agama ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Ya. Kalau yang resmi misalnya di pesantren, ya, di sekolah-sekolah agama. Kalau yang tidak resmi banyak di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis taklim, entah itu yang diadakan di masjid, yang diadakan di musola, bahkan di majelis-majelis taklim diadakan pengajian-pengajian. Di situ banyak ilmu. Dan di situ saudara-saudara tidak ada prosedur-prosedur seperti di pesantren, di sekolah, di universitas. Ada prosedurnya macam-macam, pendaftaran, uang ini, uang itu. Adapun di majelis taklim, kita hadir, kita dengarkan, sudah dapat ilmu. Murah meriah tapi berbobot. Maka saudara-saudara cobalah sisihkan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu. Ini bukan anak-anak saja, bukan remaja saja, kita pun yang sudah dewasa, kita pun yang sudah menjadi orang tua harus hadir menuntut ilmu agama. Ini yang Anda sering dengar hadis Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu suatu keparduan, suatu kemestian bagi muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Lebih-lebih remaja kita, anak-anak kita, karena mereka masih panjang perjalanan hidupnya. Mereka akan banyak menghadapi tantangan-tantangan hidup. Maka mereka perlu diberikan, perlu dibentengi dengan ilmu-ilmu agama. Kalau tidak, saudara-saudara, ini bagaikan ya seseorang tidak punya saringan alias filter. Nggak ada filternya untuk menyaring hal-hal mana yang buruk, mana yang baik. Ilmu agama itu bolehlah saya katakan seperti filter dia. Ya, menyaring. Orang yang nggak ada ilmu agamanya nggak bisa menyaring. Apapun dikerjakan, apapun diperbuat, apapun diambil. Tapi orang yang ngerti agama, dia menyaring-nyaring saudara-saudara. Dia saring semuanya. Mana yang baik itu yang diambil. Mana yang bagus itu yang ditempuh. Mana yang buruk itu yang dijauhkan. Begitu ilmu agama. Ya. Maka ada hadis Nabi ini yang berbunyi, manahila walidun waladan abdullah min adabin hasan. Tidak ada warisan, tidak ada pemberian dari orang tua kepada anak yang paling bagus kecuali pendidikan, kecuali ilmu agama, kecuali akhlak dan budi pekerti yang mulia. Itu yang kita mesti warisin kepada anak-anak kita. Karena mereka mungkin akan hidup di zaman yang mungkin lebih berat lagi yang dihadapi mereka. Maka mereka saudara-saudara perlu diberikan ilmu-ilmu agama dan itu merupakan warisan yang paling bagus. Saudara, ada ungkapan ulama, mungkin pernah saya berikan kepada Anda. Ungkapan dari salah seorang ulama yang bernama Syekh Az-Zarnuji yang hidup ratusan tahun yang lalu. Di dalam kitabnya yang namanya Ta'limul Muta'allim, beliau mengatakan fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Sesungguhnya abadinya Islam dengan ilmu. Islam akan abadi. Islam akan kekal di dada masing-masing kalau masing-masing punya ilmu. Yang saya maksud ilmu agama. Karena ilmu agama itulah saudara-saudara yang membuat manusia jadi baik, yang membuat manusia jadi lurus. Kalau ilmu umum, jangan-jangan makin pandai pula menipu.
Makin pinter pula berbohong. Itu ilmu umum. Tapi kalau ilmu agama memang wataknya, ilmu agama itu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran dan dari yang dilarang oleh agama. Jadi saudara-saudara, tidak ada warisan yang paling bagus yang kita berikan kepada anak kita kecuali warisan ilmu. Ya, silakan nuntut ilmu umum, agama nggak pernah melarang, tapi ilmu agama nomor wahid. Mesti saudara-saudara bisa tuh menggabungkan. Ya, misalnya dia nuntut ilmu umum pada waktu pagi, malam-malam ada pengajian, dia hadir. Diperintahkan oleh orang tuanya supaya hadir. Dengan demikian dia telah mengambil dua-duanya. Ilmu umum dia dapat, ilmu agama pun dia dapat. Jadi begitu saudara-saudara mengurus anak. Anak itu nggak cukup diberi makan saja, diberikan pakaian, diberikan tempat tinggal. Tapi yang paling penting pikiran mereka itu. Otak mereka perlu diisi dengan ilmu agama. Kalau tidak diisi dengan ilmu agama, nanti diisi dengan keburukan-keburukan. Akhirnya yang timbul dari pikirannya juga keburukan. Karena dulu diisi dengan hal-hal yang buruk. Tapi kalau diisi dengan hal-hal yang baik, dengan ilmu agama, maka nanti keluar dari pikirannya juga yang baik-baik. Dia akan berpikir positif. Dia akan berpikir perbuatan-perbuatan yang bagus. Itu saudara-saudara manfaat daripada kita memberikan warisan kepada anak-anak kita, yaitu ilmu agama. Saudara, ilmu agama akan memelihara kita. Ada ungkapan Imam Ali radhiyallahu an. Dia mengatakan al ilmu yahrusuka. Ilmu itu akan menjaga engkau. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita ingin berbuat baik, maka kita punya ilmu, maka akan didorong. Didorong oleh ilmu yang kita miliki. Kebalikannya, kalau kita ingin berbuat buruk, kita ingin berbuat jahat, kita punya ilmu, ilmu kita akan memberi nasihat. Hei, ini dilarang oleh agama, ini hukumnya nggak boleh, jangan kamu kerjakan. Itu ilmu yang ada di dada mereka. Itu yang disebut oleh Imam Ali, al ilmu yahrusuka. Kalau harta, kebalikannya. Kalau kita punya harta, kita menjaga dia. Coba-coba kita nggak jaga, maka harta kita akan hilang. Tapi kalau ilmu agama, istimewa. Kita punya ilmu, ilmu yang menjaga kita. Menjaga daripada perbuatan yang buruk. Jadi disinilah saudara-saudara pentingnya ilmu. Maka dari itu jangan sampai kita ini meremehkan ilmu agama. Ya, menganggap kecil ilmu agama. Memang di masa-masa sekarang ya sudah bergeser pemahaman orang. Jadi mereka melihat ilmu agama sebelah mata. Bahkan bukan sebelah mata lagi. Kadang-kadang dua-duanya tuh matanya ditutup. Dia melihat ilmu agama itu sesuatu yang murahan. Memang betul murah, tapi nggak murahan saudara-saudara. Ilmu agama sangat murah. Dimanapun kita bisa menuntut. Di majlis taklim, tanpa prosedur, tanpa bayaran, tanpa aturan ini dan itu. Memang murah, tapi nggak murahan. Dia sangat mahal. Kalau boleh saya umpamakan, dibagaikan emas. Yang tahu emas adalah orang-orang yang pandai. Yang nggak tahu emas adalah hewan. Coba Anda kasih butiran-butiran emas kepada ayam. Mungkin dicatok saudara-saudara, dipatok. Tapi setelah itu dilepas lagi. Karena ayam nggak ngerti. Coba kalau ayam ngerti itu harga emas. Dia jual, dia belikan gabah, berkarung-karung dia dapat gabah. 7 turunan saudara-saudara buat makanan ayam tersebut. Tapi ayam nggak ngerti, karena dia hewan. Maka tuh yang menganggap remeh ilmu agama, maaf, itu seperti hewan saudara-saudara. Dia nggak bisa menilai ilmu agama bukan main, dia mahal sekali. Lebih mahal dari segala-galanya. Maka dari itu, raihlah ilmu agama. Pelajari ilmu agama. Terakhir saudara-saudara, ada hadis Nabi yang berbunyi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang artinya, siapa-siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka orang itu diberikan kepahaman agama. Kepahaman agama akan terjadi bila mana kita menuntut ilmu agama. Kita akan paham. Kalau kita udah paham, itu Allah akan memberikan kita kebaikan.
baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan fisik, mental untuk kita bisa menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak yang halal untuk mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang solihin dan menjadi anak-anak yang solihat. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.